Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Terima kasih Ketua. Saksi, kemarin kami memeriksa hari Senin saksi yang berada di Amerika melalui satu Zoom. Dalam dokumen itu yang diserahkan, saya lagi buka lagi majelis, minta izin untuk memperlihatkan dokumen ya, yang silakan. tadi ya. Itu di poin nomor 6 ya, yang tanda tangan nih. Saya tidak bicara angka sekarang, saya bicara tanda tangan sebagai validasi atas angka. Ada berbagai informasi mengenai tanda tangan di situ. Angkanya sendiri, saksi kami menjelaskan ada begitu banyak temuan di berbagai daerah, termasuk di daerah Bandung, yang angkanya berbeda-beda. Tapi yang saya persoalkan sekarang tanda tangannya. Sejauh mana Sirekap itu bisa mengonfirmasi validitas bahwa ini ditandatangani orang yang punya hak. Coba poin nomor 6, slide nomor 6. 6 di bawah, 4, 5, 6 di bawah lagi. 5. Terus. Enggak kejauhan. Nah ini aja, ini yang ini, coba di zoom. Ini yang angka atau ini ya? Tanda tangan itu yang lembar ketiga itu. Iya. Ada yang khusus tanda tangan, bukan di sini, yang satunya lagi yang di bawah. Jadi yang kami ajukan kemarin, majelis dan saksi, itu ada tanda, bukan angkanya yang saya persoalkan. Angkanya ada perubahan macam-macam di situ. Ada yang tadi jumlah mestinya 300 macam-macam lebih itu sudah. Nah, ini. Saya ingin bertanya sekarang, sejauh mana Sirekap bisa punya kemampuan untuk memvalidasi bukan soal angka. Karena angka itu tak berguna kalau yang tanda tangan itu satu orang. Tidak diduga, memang faktanya seperti itu. Karena kemarin ada data yang juga semuanya tarikannya. Bagaimana Sirekap bisa menjelaskan itu? Itu bagian yang pertama. Ada contoh yang lebih bagus lagi, coba kita cek di bawahnya supaya ada kemarin yang tulisannya serupa sama semua. Bukan, tarikan garisnya terus ke bawah agak cepat. Nah ini. Tarikannya itu, ini satu orang yang kerja ini, menurut dugaan dari orang yang memberikan kesaksian. Itu pertama. Terus kedua,
tadi diakui bahwa metadata itu tidak ada, tapi kemudian disimpan di dalam digital signature, DC image, gitu ya? Ya. Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau C, hasil yang metadatanya ada di digital signature dan DC image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ? Artinya bisa mengubah angka ya? Betul, Pak. Oke. Majelis Hakim. Contoh yang tadi saya jelaskan, soal tadi penjelasan dari ahli, dari saksi, ketika di suatu daerah tidak ada wifi, dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus, dan kemudian baru difoto di kecamatan, pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya yang di sini dihasilkan, betul saya yang dihasilkan dari TPS itu, karena sudah dibawa berhari-hari. Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah 3T, kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Itu yang Ya. kedua, yang terakhir. Lanjut. Tadi dikatakan bahwa si rekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa si rekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas dengan pernyataan itu. Bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya, Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bang. Ada lagi? Oh, Mas Revi. Ya, Ya, terima kasih Yang Mulia. ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik Terima kasih Yang Mulia. menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal tuh di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. ya, terima kasih Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK, ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena si rekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong Majelis Hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas, karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mengundang mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani.
karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan diwakili oleh Saudara Magdir Ismail dan Saudara Roni. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya pertama yang saya ingin tanya kepada saudara saksi ya, dari yang ditampilkan oleh kawan-kawan di 01 itu tadi, ya, begitu banyak, bahkan ada di antara yang saya juga mendengar keterangan saksi itu dari TV, bahwa tarikan-tarikan tanda tangan itu hampir sama. Bahkan beliau mengatakan sama. Nah, kemudian ada juga penggunaan tip X, kalau saya tidak keliru ya. Kenapa saya perlu tanya ini kepada saudara saksi? Seingat saya di Malawi, begitu banyaknya penggunaan tip X dari hasil itu sebagai alasan mereka untuk membatalkan hasil pemilu. Ini di Malawi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga diterangkan soal terkait dengan C hasil yang masih digunakan. Pertanyaan saya begini, apakah tayangan dari C hasil itu juga digunakan untuk melakukan cross check ya terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang? Nah, cross check ini dilakukan sampai di mana? Itu pertanyaan saya yang kedua. Yang ketiga pertanyaan saya, karena ini kan tadi diterangkan bahwa foto-foto itu dikirim melalui handphone dari petugas yang bukan merupakan aset atau alat milik negara, tetapi milik pribadi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana privasi ya dari penggunaan handphone yang dilakukan oleh KPPS terkait dengan pengiriman foto ini, karena ini kan bukan sesuatu yang tidak gampang untuk dilihat oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya saya ingin tanya kepada saudara saksi ya, terhadap foto-foto yang diambil kemudian dikirim itu tadi, autentifikasinya, bagaimana mengeceknya itu? Apakah KPU atau ITB mempunyai alat secara khusus untuk mengecek bahwa ini adalah autentik atau tidak? Saya kira itu yang mulia. Kemudian satu lagi terakhir dari saya mengenai soal DPT ya. Ini yang saya kira perlu juga kami tanya kepada saudara saksi, karena ini kan juga terkait dengan soal hasil ini ya, antara yang di Pilpres dengan Pileg, terutama yang diupload ya di Sirekap ini. Begitu yang mulia dari saya, akan dilanjutkan oleh kolega kami yang lain. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang tadi disampaikan terkait dengan ada data bahwa 154.000 yang bermasalah ya. Pertanyaan saya kepada saudara saksi, pengetahuan terkait dengan data 154.000 itu bermasalah itu TPS itu dari mana? Kemudian apakah ada daftarnya? Kemudian juga pun pertanyaan saya yang berikutnya, sempat ya disampaikan bahwa hak editnya ada di kabupaten atau kota, sedangkan dokumen C hasil dipegang oleh KPPS atau PPK yang menghasilkan. Jadi mohon dijelaskan. Dan tadi yang cukup mengganggu buat saya karena disampaikan bahwa Sirekap bukan alat bantu yang jadi kalkulator ya. Buat saya itu ini memberikan informasi yang tidak
baik, karena di dalam Undang-Undang Pemilu di pasal 536, setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara hasil pemilu dipidana dengan penjara 3 tahun. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Berikutnya, Prof. Oto atau Prof. Yusril, saya persilahkan. Oh, yang ke belakang. Ada yang mulia. Kalau Mulai dulu baru nanti saya. ya, kalau Mas Hotman, sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang Tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Silakan. Saya ingin bertanya ke saudara saksi, apakah dimungkinkan software bajakan atau ilegal mengirimkan virus ke Sirekap sehingga sistem dalam Sirekap dapat berubah dan mempengaruhi hasil penghitungan Sirekap? Itu pertama. Yang kedua, apakah Sirekap menjadi satu-satunya alat bantu untuk memvalidasi data from C1 atau dan D1 hasil, atau ada alat lain dan atau ada cara lain? Yang ketiga, tadi kita melihat ada tayangan tanda tangan. Apakah dari KPU khususnya, karena Bapak juga dari KPU di bidang IT ya kalau nggak salah ya, akan melakukan investigasi bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan uji labkrim terhadap tanda tangan yang ditayangkan tadi? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.